Kalau yang ketinggalan adalah rukun, kalau waktunya masih dekat, maka balik lagi ke rukun tersebut. Tapi kalau sudah jauh, tidak mungkin kita kembali lagi, maka nanti menjelang salam itu pakai sujud sahwi. Kemudian kalau yang ketinggalan adalah sunnah ab'ad, tasyahud awal dan kunut dalam mazhab Syafi'i, maka tidak perlu diulang, tapi kemudian sujud sahwi. Tapi kalau yang ketinggalan adalah sunnah hayat, nah maka itu tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa baca surah misalnya, jadi setelah Al-Fatihah, Waladdallin amin, langsung ruku, gitu kan? Nah, kita baru ingat pas rakaat kedua tadi nggak baca surat selain Al-Fatihah, nah maka itu tidak perlu sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimahullah, apabila ada yang tertinggal atau lupa di dalam sholat. Faslun, ini satu pasal. Wal matruku minas sholati, dan yang tertinggal dari sholat salah satu asya, itu ada 3 macam. Jadi ada 3 hal yang mungkin kita lupa dalam sholat gitu ya. Yang pertama fardun. Nah, fardu sholat, mungkin kita lupa fardu sholat, ada yang terlupa. Wasunnatun, dan sunnah. Wahayatun, dan sunnah. Nah, jadi kalau sunnah yang tadi ab'ad, wahayatun itu sunnah hayat. Fal fardu, maka fardu sholat la yanubu anhu, tidak bisa digantikan dari fardu sujudus sahwi, yaitu sujud sahwi. Jadi kalau yang ditinggalkan yang fardu, maka tidak bisa diganti sujud sahwi, gitu maksudnya. Bal in zakarahu, akan tetapi kalau dia ingat yang fardu itu, wazamanu qaribun, dan waktu dari pelaksanaan fardu itu belum lama, atabihi, maka laksanakan fardu itu, wabana alaihi, dan lakukan, wasajada lis sahwi, kemudian sujud sahwi. Wasunnatu, kemudian kalau yang tertinggal adalah sunat ab'ad. Jadi dalam, ya nanti kita jelaskan ya, sunat la ya'udu ilaiha, maka tidak perlu kembali lagi ke sunat itu. Jadi kalau sudah ketinggalan, jangan balik lagi. Ba'da talabbusi, setelah melaksanakan atau bercampur, maksudnya setelah melaksanakan bil fardi, kepada kepada fardu sholat. Lakinnahu, akan tetapi yasjudu, dia sujud lisahwi, untuk lupa. Jadi laksanakan sujud sahwi anha, karena meninggalkan yang sunat ab'ad. Wal hay'atu, dan sunat hayat la ya'udu ilaiha, tidak kembali lagi kepada sunat hayat ba'da tarkiha, setelah tertinggal sunat hayat, wala yasjudu, dan tidak sujud lisahwi, untuk sujud sahwi anha, dari sunat hayat. Baik, kita pembahasan dulu sampai situ. Jadi ada kemungkinan kita sholat ini kadang-kadang lupa gitu ya. Nah, kata ulama ini, pengarang kitab ini, itu ada 3 kemungkinan. Pertama, lupa rukun sholat atau fardu sholat. Yang kedua, lupa yang dinamakan sunat ab'ad. Nah, dalam madhab Syafi'i ada sunat ab'ad. Dan yang ketiga, bisa jadi lupanya sunat hayat. Sunat ab'ad itu sunat yang kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Nah, tapi kalau sunat hayat adalah sunat sholat yang kalau tertinggal tidak perlu melaksanakan sujud sahwi. Nah, baik. Yang pertama adalah kalau yang ketinggalan itu adalah fardu sholat. Ya, fardu sholat itu rukun sholat. Kalau yang tertinggal adalah rukun sholat, maka tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau waktunya masih dekat, itu balik lagi.
Jadi balik lagi, misalnya gitu ya, misalnya kita sujud gitu ya, kemudian kita sujud, jadi dari setelah i'tidal kita sujud, kemudian kita lupa ini sujud pertama apa kedua gitu. Nah kemudian kita setelah sujud ya udah ini kedua gitu kan, akhirnya sujud baru sekali berdiri lagi, mau berdiri lagi gitu kan. Nah sudah berdiri kita baru ingat kalau itu adalah sujud pertama. Nah maka kita balik lagi Pak, kita balik lagi, jangan diteruskan sholatnya, kita balik lagi karena waktunya masih sedikit. Jadi balik lagi ke situ, kemudian sujud gitu ya, kemudian duduk antara dua sujud diteruskan. Jadi kalau yang fardu, kalau waktunya masih dekat maka laksanakan diulang gitu ya, dibalik lagi kalau masih dekat. Tapi kalau sudah jauh, kita sudah berdiri lagi, sudah baca Al-Fatihah, kemudian sudah ruku, baru ingat ya, gitu kan, tadi itu sujudnya baru sekali. Nah itu tidak perlu diulang gitu ya, tidak perlu diulang gitu ya. Tapi nanti karena rokaatnya tidak sempurna maka ditambah gitu ya, maka ditambah. Jadi kalau masih dekat diulang. Termasuk misalnya kita baru sholat, misalnya sholat isya atau sholat duhur atau sholat subuh misalnya, kita sholat subuh baru 1 rakaat salam. Nah, jadi kita ingatnya udah 2 rakaat, kita assalamualaikum, kemudian kita misalnya minggir sedikit gitu kan, pindah, ada yang ngingatin ini sholat subuhnya baru 1 rakaat, maka nambahnya 1 rakaat lagi gitu. Jadi ditambahnya 1 rakaat, tidak perlu dari awal lagi sholat subuh dari awal. Begitu juga sholat duhur, misalnya baru 3 rakaat sudah salam, lalu ada yang mengingatkan tadi baru 3 rakaat gitu ya. Kalau dalam hadisnya Rasulullah itu sudah di depan masjid Pak. Jadi beliau diingatkan, ya Rasul, tadi Rasulullah itu sholat duhur baru 2 rakaat gitu ya gitu. Kata Rasul, betul nggak? Iya betul. Akhirnya beliau nambah 2 rakaat lagi. Jadi waktunya belum lama, maka kemudian tambah 2 rakaat lagi. Nanti menjelang salam itu pakai sujud sahwi. Nah itu kalau yang lupa adalah fardu. Wa zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi. Wasajada lisahwi, sujud sahwi. Nah kemudian kalau yang tertinggal adalah sunat ab'ad. Jadi sunat ab'ad itu adalah sunat yang kalau ketinggalan itu disunahkan atau dianjurkan untuk sujud sahwi. Nah sunnah ab'ad ini dalam madhab Syafi'i ini ada beberapa ya, ada beberapa. Nah yang pertama itu adalah tasyahud awal. Nah ini tasyahud awal. Jadi lupa tasyahud awal. Dan aturannya la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Jadi kalau lupa sunnah itu jangan balik lagi kalau sudah ngerjakan yang fardu. Jadi kalau kita sholat duhur atau sholat isya, kita harusnya tasyahud awal. Nah, kita malah berdiri. Kita berdiri, nah sudah berdiri, baca Al-Fatihah. Nah, sudah baca Al-Fatihah, ingat belum sujud, belum tasyahud awal. Itu jangan balik lagi. Jangan balik lagi ke bawah. Karena sudah melaksanakan yang fardu. Tapi nanti ditutup atau di akhir nanti kita sujud sahwi karena tidak melaksanakan tasyahud awal. Sama dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Nah ini banyak kejadian. Kadang-kadang imam lupa takbir, kan takbirnya kan selain takbiratul ihram, kalau takbir rakaat pertama adalah 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Nah kadang-kadang imam suka lupa. Setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Itu kalau sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, lupa enggak takbir, jangan takbir. Gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena takbir itu adalah sunnah gitu. Nah, sehingga langsung aja lanjutkan baca Al-Fatihah gitu kan, baru kemudian nah nanti di rakaat kedua ya
yang 5 itu. Jadi jangan ketika sudah melaksanakan yang fardu, kita tinggal yang sunnah, jangan dibalik lagi karena sudah melaksanakan yang fardu berikutnya. Ya ini. Sunnah abad itu yang pertama tasyahud awal. Jadi kalau lupa tasyahud awal, maka disunahkan dalam madhab Syafi'i itu adalah sujud sahwi, gitu ya, sujud sahwi. Baik, sebentar. Nah ini at-tasyahud awal wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal. Nah ini sunnah yang dianjurkan untuk sujud sahwi. Kemudian wal kunutu fi subhi wa fi akhiril witri fi nisfisani min Ramadan. Lupa baca witir dalam subuh atau di setengah yang kedua di bulan Ramadan. Dari tanggal 16 ke sana kan kita suka witir. Nah dalam madhab Syafi'i kalau lupa witir tersebut ketika sholat tarawih, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian wal qiyamul lil kunuti, ya tadi karena kunutnya ketinggalan gitu kan. Kemudian berdiri kunut juga sama. Wassalatu ala nabiyyi fit tasyahudil awal. Lupa tidak membaca salawat pada tasyahud awal. Wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, dan salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Tapi yang intinya itu 2 sebenarnya ya. Kalau sholawat itu relatif biasanya tidak lupa gitu kan. Nah ini, jadi kalau tasyahud awal lupa atau kunut lupa, itu langsung aja kalau sudah melaksanakan yang fardu ya udah laksanakan. Jadi kunut misalnya lupa kunut kemudian sujud. Jangan balik lagi baca kunut. Udah langsung aja sujud teruskan, tapi nanti sebelum salam itu melaksanakan sujud sahwi. Nah, kemudian wal hayatu, kalau yang lupa adalah sunat hayat. Nah, selain tasyahud awal, kunut, kemudian duduk tasyahud awal, membaca sholawat pada tasyahud awal. Nah, maka kalau yang lupa itu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi. Itu tidak perlu balik lagi dan tidak perlu sujud sahwi kalau yang lupanya adalah sunat hayat. Gitu ya. Jadi sunat hayat itu misalnya saking sholatnya buru-buru misalnya gitu kan, baca ruku lupa nggak baca subhana rabbiyal azim, nggak bacaan tasbih gitu. Jadi ruku saking buru-burunya gitu kan langsung berdiri, langsung i'tidal. Nah maka itu tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi kalau yang ketinggalan adalah sunat hayat. Wa idza syakka, dan apabila ragu fi adadi ma atabihi minar rakaat, pada bilangan yang sudah dilaksanakan dari jumlah rakaat, bana alal yaqin, maka dia tetapkan yang yakin. Yang yakin itu adalah wahwa al aqall, yaitu yang sedikit, wasajada lis-sahwi, dan melaksanakan sujud sahwi. Jadi kalau ragu-ragu ini sholat apakah 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang diambil yang mana? Yang 2 rakaat. Kenapa yang 2 rakaat? Karena yang yakin. Kita kalau ragu apakah 2 rakaat atau 3 rakaat? 2 rakaatnya itu pasti, Pak. Iya, jadi yang ragunya sebenarnya yang 3 sebenarnya. Maka yang pasti itu adalah yang 2. Itu yakin. Kita ini sholat sudah 3 rakaat atau sudah 4 rakaat. 3 rakaatnya pasti. Sudah pasti gitu ya. Karena kita ragunya antara 3 dan 4. Berarti yang 3-nya itu udah pasti. 4-nya ragu. Ya, seperti itu. Maka kalau ada keraguan seperti itu, ambil yang sedikit. Gitu ya. Jadi ambil yang sedikit karena yang sedikit itu adalah yakin, dan itu yang yakin yang sudah pastinya segitu. Nah kemudian kalau lupa begitu ambil yang sedikit, lalu kemudian sholatnya ditutup dengan sujud sahwi.
Nah kemudian wasujudus sahwi, dan sujud sahwi sunnatun itu adalah sunnah, wa mahalluhu qablas salam, tempatnya adalah sebelum salam kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi ada di madhab lain yang sujud sahwinya itu ba'da salam, di madhab Hanafi kalau tidak salah itu. Jadi setelah salam maka kemudian sujud sahwi. Jadi setelah salam, jadi setelah sholat selesai gitu ya. Jadi dianggap bukan bagian dari rangkaian sholat. Nah, karena sujud sahwi itu ada di dalam sholat, nah maka kemudian ya nanti mau sujudnya itu baca takbir. Nah kemudian untuk bacaannya di sini ulama ada banyak pendapat ya. Kalau yang populer di madhab Syafi'i itu adalah yang subhanaman la yanamu wala yasu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, subhanaman la yanamu wala yasu gitu ya. Tapi ada juga yang berpendapat bacaannya seperti sujud biasa gitu ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, yang pakai bihamdi, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Ada yang bacaannya seperti sujud biasa, bahkan ada juga yang tidak pakai bacaan. Jadi sujud aja, sujud seperti itu, gitu ya, sujud aja. Karena di madhab Syafi'i ini zikir-zikirnya itu lebih, kalau ada gerakan yang seperti itu biasanya diisi dengan zikir tertentu. Seperti misalnya takbir dalam sholat Aid, kan setelah takbiratul ihram itu di antara takbir yang 7 tadi atau yang 5. Nah itu kalau di madhab lain ada yang berpendapat tidak perlu baca apa-apa. Gitu. Jadi ya takbir aja, Allahu Akbar, tidak perlu baca apa. Tapi kalau di madhab Syafi'i di situ diisi dengan bacaan ya, dengan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar gitu. Jadi sama dengan sujud sahwi juga. Jadi di madhab Syafi'i itu menggunakan subhanaman la yanamu wala yasu. Nah kemudian wa mahalluhu, dan tempatnya sujud sahwi itu adalah qablas salam, sebelum salam. Jadi 2 kali, sujudnya 2 kali gitu ya. Kemudian setelah sujud 2 kali baru kemudian membaca salam. Nah ini jadi kesimpulannya, kalau yang ketinggalan adalah rukun, kalau waktunya masih dekat maka balik lagi ke rukun tersebut. Tapi kalau sudah jauh tidak mungkin kita kembali lagi, maka nanti menjelang salam itu pakai sujud sahwi ya, seperti itu. Kemudian kalau yang ketinggalan adalah sunnah ab'ad, tasyahud awal dan kunut dalam madhab Syafi'i, maka tidak perlu diulang, tapi kemudian sujud sahwi. Tapi kalau yang ketinggalan adalah sunnah hayat, nah maka itu tidak perlu diulang dan tidak perlu sujud sahwi. Jadi kalau kita lupa baca surah misalnya, jadi setelah Al-Fatihah waladdallin amin, langsung ruku gitu kan. Nah, kita baru ingat pas rakaat kedua tadi nggak baca surat selain Al-Fatihah. Nah, maka itu tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini 3 hal yang biasanya kadang-kadang lupa gitu ya di dalam sholat. Baik jemaah sekalian, mungkin kalau ada yang ditanyakan sebelum dilanjutkan ke bab yang lain, silakan jemaah sekalian. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Kebiasaan kalau kita sholat kebiasaan. Ya. Tapi karena waktu kita sholat wajib, kita sholat wajib. Tapi karena kita mengerti sempurna, boleh kita kalian itu kita sholat wajib. Kedua, kalian subuh itu sempurna. Qobliyah subuh. Ya. Nah, ini tentang sunnah qobliyah itu ada dalam salah satu keterangan, ya di antara dulu yang di kitab Bulughul Maram itu dijelaskan bahwa kalau sholat sunat itu memang konsisten kita laksanakan, jadi misalnya qobliyah dan ba'diyah itu selalu kita laksanakan, nah maka kalau dalam kondisi seperti itu bisa diqodho, Pak.
Tuh, jadi sholat qobla duhur misalnya kita terus itu tiap hari, tapi tiap hari itu konsisten, tiap hari dilaksanakan. Nah maka ketika sesekali gitu kan kita karena satu dan lain hal ketinggalan sholat duhurnya, nah maka qobla duhurnya itu bisa diqodho. Tapi syarat itu kata para ulama, dia harus konsisten melaksanakan sholat tersebut gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau sholatnya itu qobliyah subuh, sama bisa diqodho gitu ya. Karena nanti perdebatan tentang tidak ada sholat setelah sholat subuh itu ada yang memaknai, kalau jumhur memaknainya tidak ada sholat itu ya setelah sholat subuh. Jadi kita sholat subuh 4:30, selesai jam 5 katakan itu nggak ada sholat lagi. Itu pemahaman secara umum. Tapi ada juga yang memahaminya tidak ada sholat itu maksudnya setelah sholat subuh habis tidak ada sholat sampai matahari terbit atau matahari terbit agak naik sedikit sampai sholat suruh. Nah di situ tidak ada sholat gitu. Sama setelah sholat asar juga ada yang memahami setelah habis sholat asar matahari terbenam sampai maghrib. Maghrib itu kan sampai mega merahnya hilang. Nah itu kan sholat maghrib. Nah maka jeda waktu yang sedikit itu yang maksudnya tidak ada sholat. Tapi intinya bahwa kalau sholat sunat itu tidak pernah terputus, bahkan sholat sunat apapun sudah, gitu ya. Jadi itu bisa diqodho, terutama yang rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Tapi syaratnya itu, gitu ya. Syaratnya tiap hari. Jadi bukan karena misalnya nih kita lagi semangat minggu ini lagi semangat sholat qobliyah ba'diyah ya sampai di itu tidak bisa kata para ulama tidak bisa. Tapi karena memang ya sepanjang tahun ba'diyah qobliyah itu terus dilaksanakan. Maka ketika ketinggalan boleh diqodho seperti itu. Kemudian udah ya, ya. Masih ada yang lain, Pak? Iya, silakan. Dalam sholat berjamaah itu imamnya setelah membaca Al-Fatihah, makmum itu membaca amin itu hukumnya apa? Terus yang kedua, kalau kita sholat ini zuhur, tapi dalam kan jam 12, itu adalah jam 12, kita di perjalanan sampai rumah jam 1, itu qobliyah apa enggak? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, baik, yang pertama tentang membaca amin ya. Membaca amin itu adalah hukumnya sunnah. Secara fikih hukumnya adalah sunnah. Tapi di situ ada keutamaan, Pak. Ada keutamaan. Jadi kalau imamnya makmum, imam kita sebagai makmum itu berbarengan dengan bukan aminnya makmum berbarengan dengan aminnya imam, maka di situ diampuni dosanya oleh Allah. Itu. Jadi makanya begini, kalau membaca amin Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jangan dulu amin, Pak, jangan dulu nyaut gitu. Berhenti dulu. Biar kita bunyi aminnya sama dengan imam. Imam itu kan nafas dulu. Waladdallin. Amin. Nah gitu. Jadi makmum jangan waladdallin. Amin. Gitu. Kalau bisa jangan dulu gitu ya. Itu tidak batal salat, tapi kita jeda dulu selesai imam waladdallin. Amin. Nah itu bareng dengan imam. Jadi baca aminnya itu bareng dengan imam. Itu keutamaannya besar. Walaupun hukumnya sunnah. Jadi kalaupun tidak baca ya tidak apa-apa gitu kan. Tapi itu memang karena amin ini dalam hadis ya. Jadi perintahnya bukan buatan ulama. Memang itu dalam hadis ketika Al-Fatihah ditutup dengan amin. Jadi supaya bareng dengan imam, maka kasih jeda. Jadi waladdallin. Ya kalau anak-anak kan biasanya nunggu waladdallin ya. Selesai dolin langsung amin. Nah kita kalau waladdallin tunggu dulu, imam biasa napas dulu, amin, baru amin imam itu. Nah ikut kita bareng imam gitu, aminnya itu bareng imam, ngambil keutamaan yang disebutkan dalam hadis gitu ya. Di situ kalau bareng aminnya dengan imam itu diampuni dosanya oleh Allah. Nah kemudian
Itu yang pertama. Tadi yang kedua apa ya? Oh ya, sholat duhur. Ya, jadi yang disebut sholat rawatib, ya, rawatib itu bukan bahasa di kita ya, di adat istiadat kita. Kalau di kita kan sholat rawatib itu sholat 5 waktu ya. Imam rawatibnya siapa di sini? Itu artinya yang imamin 5 waktunya siapa gitu. Sholat rawatib dalam fikih adalah sholat yang dilaksanakan atau yang mengikuti kepada sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah, sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Nah, waktunya kapan? Dia mengiringi kepada sholat fardu itu. Jadi kalau kita sholat duhurnya jam 2 karena satu hal, misalnya kita mau qobliyah, bisa. Gitu boleh, Pak. Jadi sebelum sholat duhurnya kita 2 rakaat dulu, walaupun sholat duhurnya enggak berjamaah dan jam 2 misalnya kita ketiduran, bangun-bangun jam 2 kita mau sholat duhur. Apakah qobliyah dulu boleh? Boleh. Qobliyah, lalu sholat duhur, nanti ba'diyah. Karena definisi rawatib itu adalah sholat yang nempel, maksudnya gitu. Jadi dia nempel kepada sholat fardu, gitu. Jadi makanya sekalipun udah 2:30, itu kan masih ada peluang, ada waktu longgar untuk sholat qobliyah, ba'diyah. Laksanakan di situ. Gitu. Jadi seperti itu, Pak. Tidak mesti harus di masjid mau berjamaah gitu kan. Dan di awal waktu. Tidak, dia ngikuti sholatnya. Sholatnya jam 1 ya, berarti qobliyahnya juga sebelum itu, ba'diyahnya juga sebelum itu. Seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Ya, siapa dulu? Pak Yanto dulu belakangnya. Kalau sholat Jumat tinggal 1 rakaat. Kalau diteruskan atau dapat 1 rakaat lagi? Ya, kalau sholat Jumat. Nah ini sholat Jumat agak beda aturannya. Kalau sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat, maka tambah 1 rakaat. Tapi kalau sholat Jumat ketinggalan 2 rakaat, maka jadi sholat duhur. Gitu. Jadi kalau sholat Jumat ketinggalan 2 rakaat, misalnya pas datang ke sini, kalau menemukan, kalau imamnya masih ketemu imam sedang ruku rakaat kedua, lalu kita ruku, itu kita dapat rakaat yang keduanya. Artinya kita nanti selesai salam nambah 1 rakaat. Tapi kalau sudah i'tidal, apalagi sudah mau salam, kita baru datang Jumat, maka kita nambahnya jadi 4. Itu kalau sholat Jumat gitu. Jadi karena sholat Jumat itu kan duhur ya, duhur jadi 4, makanya ada yang berpendapat sholat Jumat itu ya tambahnya itu adalah khutbah gitu. Kalau ulama yang memperketat, Pak, itu khutbahnya harus hadir gitu, karena itu dianggap sebagai 2 pengganti rakaat yang biasanya 4. Duhur itu kan 4. Kita Jumat jadi sholatnya 2, ada khutbah 2. Nah, khutbah 2 ini dinilai sebagai sholat. Makanya kan dalam khutbah Jumat itu kan tidak boleh bicara. Maksudnya makmumnya itu tidak boleh menegur diam aja, kan nggak boleh gitu. Karena itu adalah dianggap pengganti sholat. Tanda petik nilainya itu seperti sholat gitu. Jadi resminya seperti sholat. Nah seperti itu. Makanya imam khotib kalau sudah khotib Jumat mau sholat jangan minum. Ya boleh itu, karena itu rangkaian paket gitu kan, paket ibadah. Jadi khotib itu hati-hati kadang, tapi mungkin nggak ada ya. Khotib itu nggak boleh, jangan minum itu. Kalau selesai khutbah Jumat harus minum dulu. Kalau tarawih masih bisa gitu kan. Selesai rakaat ini 2 rakaat mau tambah sholat, kita minum dulu karena jeda. Tapi kalau khutbah Jumat dengan sholat Jumat itu adalah paketan, yang di situ aturannya lebih ketat gitu khutbah itu. Makanya mengatakan jangan berisik, itu nggak boleh ketika imam sedang khutbah. Karena apa? Karena 2 khutbah ini dinilai 2 rakaat gitu. Jadi bahkan ya itu kalau yang ketat itu ulama bahkan mengatakan orang kalau tidak sempat hadir khutbah Jumat itu Jumatnya dianggap nggak sah gitu. Jadi datang ke sini pas imam mau sholat gitu. Itu kalau yang dalam ulama yang ketat gitu ya, itu adalah dianggap dia tidak mengikuti Jum'ah secara sempurna. Nah itu aturan sholat Jumat. Ya? Ya jangan ganggu aja.
Berarti seharusnya kotak amal itu sama edarkan pada saat khutbah. Ya, itu yang maksudnya bukan ini ya, tapi bukan aturan ketat seperti ini, maksudnya aturan ketat seperti apa, sholat, kan, maksudnya. Jadi saking itu adalah nilai penting dari khutbah Jumat itu sampai ada ulama yang berpendapat seperti itu. Nah kemudian memang kotak amal ketika sholat Jumat itu ya kan masing-masing ada yang bahkan di beberapa masjid itu ada yang diedarkan sebelum khutbah ya, sebelum imam naik ke mimbar. Bahkan saya ada di masjid itu dia pengumuman itu sebelum apa? Jadi pengumuman itu di awal-awal. Jadi setelah adzan pertama, kemudian langsung adzan kedua gitu kan. Kemudian langsung sholat. Langsung khutbah, langsung sholat. Di situ tidak ada jeda ya di situ. Jadi itu khutbah Jumat itu nilainya seperti itu Pak. Jadi sampai para ulama kenapa mengatakan melarang diem aja tidak boleh itu karena memang dianggap sebagai pengganti sholat. Tapi bukan kayak sholat ya, dianggap pengganti sholat. Bahkan itu Pak ada yang berpendapat tapi minoritas. Kalau ketinggalan khutbah Jumat, maka Jumatnya nggak sah, gitu. Karena itu dari 4 rakaat terus seperti itu. Ya tadi Pak. Waalaikumsalam. Iya. Ada yang baca amin, ada yang amin. Itu ada beda arti atau Iya, beda arti Pak. Beda arti. Itu kan ada ya di WhatsApp itu tulisan jangan baca amin, tapi dia tulisnya pakai Latin. Ya kalau pakai Latin salah juga sama sebenarnya gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau dalam Latin itu kan kadang ditulis amin itu amiin kan gitu ya, a-nya 2 ya. Itu kan kalau dibaca amiin bukan amin gitu. Salah, harusnya baca amin itu ini. Oh gitu kan. Ya tetap aja kalau bahasa Indonesia itu ada transliterasi gitu ya, dalam penulisan ilmiah itu kan ada transliterasi gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya memang panjang gitu ya. Amin. Jadi dua-duanya panjang. Jadi kalau amin, nah itu artinya berimanlah gitu ya. Ada kan di Al-Baqarah wa idza qila lahum aminu, nah itu amin berimanlah gitu ya. Tapi kalau amin itu adalah orang yang dipercaya. Rasulullah ketika kecil dapat gelar al-amin, itu orang yang dipercaya gitu ya. Kalau amin, amina ya'manu artinya adalah aman, amina ya'manu aman. Jadi seperti itu. Jadi amin berimanlah, amin orang yang dipercaya, amin aman gitu ya. Tapi kalau amin kabulkanlah ya Allah. Nah itu maknanya seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab gitu. Jadi harusnya ya amin gitu ya. Jadi jangan amin seperti itu Pak. Dua-duanya panjang. Amin gitu. Dua-duanya panjang. Baru maknanya adalah istajib ya Allah. Kata ulama gitu. Maknanya adalah kabulkanlah ya Allah. Seperti itu. Iya. itu yang kopiah Jumat. Iya. Ada yang begitu enggak 2 kali apa ada ya ada langsung khutbah. Iya. Ada yang 2 kali. Terus mau sholat kopiah Jumatnya gimana ya? Kalau yang Kalau yang adanya sekali. Kalau yang adanya sekali, ya. Saya lihat di masjid-masjid Pak, kalau yang adanya sekali, biasanya suka diumumkan bagi yang mau sunnah qobliyah. Jadi sebelum adzan, qobliyahnya sebelum adzan. Bagi yang mau sholat qobliyah silahkan. Nah itu biasa sholat. Di Fatullah sekarang begitu saya lihat. Jadi sebelum karena adzannya 1 kali, jadi kemudian sholat qobliyah gitu ya, sholat qobliyah 2 rakaat. Bahkan ada yang sholat qobliyahnya itu jadi adzan, adzan kemudian sholat qobliyah ya. Kemudian adzan yang kedua
baru kemudian khutbah ya, ada khutbah. Jadi qobliyahnya begitu, sebelum adzan dimulai. Karena sunat qobliyah Jumat ini kan ikhtilaf ya, ikhtilaf para ulama. Salah satu sebab perbedaannya itu Rasulullah itu beliau kan kalau mau sholat Jumat, kalau mau jadi imam ya, mengimami sholat Jumat, beliau itu keluar dari kamar, kemudian beliau langsung ke tempat mimbar, tempat sholat, ke tempat khutbah gitu ya. Pertanyaannya, beliau itu di dalam kamar sholat enggak gitu? Nah itu kan nggak ada yang tahu. Beliau kan masjidnya kan nempel ya, rumahnya nempel dengan masjid. Jadi begitu beliau keluar, nah itu kan langsung ke mimbar. Pertanyaannya tadi beliau di rumah itu sholat dulu enggak? Nah, kan nggak ada yang tahu. Makanya lalu ulama kemudian ikhtilaf di situ. Ada yang mengatakan enggak, beliau keluar langsung khutbah, jadi nggak ada sholat qobliyah Jumat gitu. Tapi menurut yang lain ada gitu kan, karena apa? Jumat itu adalah dari duhur, ada qobliyah duhur, berarti ada qobliyah Jumat. Itu di situ. Jadi ya namanya ijtihad kan dugaan kuat ya, tidak ada yang 100% benar. Yang 100% benar adalah syariat gitu, tapi itu adalah fikih. Jadi sebelum qobliyah kan sholatnya, sebelum adzan, sholat qobliyahnya tuh sebelum adzan, karena kalau adzan imam sudah naik ke mimbar, nah itu sudah mendengarkan khutbah seperti itu. Baik, masih ada yang lain yang ya silakan. Asar, maghrib, isya. Oh iya. Ya, karena qobliyah sholat rawatib itu kan ada yang rawatib muakkad, ada yang ghair muakkad. Jadi ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Dalam pandangan ulama, kalau yang muakkad itu dalilnya lebih kuat, gitu. Jadi yang muakkad itu lebih kuat. Nah, yang ghair muakkad nih di bawah itu, bukan lemah, tapi di bawah itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu hadisnya satu paket. Yang muakkad itu. Nah, yang sholat yang muakkad itu apa? Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu. Jadi qobla subuh, qobla duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, makanya di sebagian masjid tidak ada qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Itu enggak ada. Mereka langsung iqomah karena mengambilnya itu yang muakkad. Dan itu adanya dalam satu hadis. Kalau qobliyah maghrib hadisnya beda. Qobliyah maghrib itu hadisnya beda. Kemudian qobliyah isya beda, qobliyah asar beda hadisnya. Gitu, tidak satu paket. Nah, kalau yang tadi itu satu paket hadisnya. Qobliyah subuh, qobliyah duhur, qobliyah ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Dan dari sisi kekuatan hadis katanya itu lebih kuat gitu. Jadi makanya ada yang ngambil muakkad, ada yang ghair muakkad. Nah, kalau di masjid kita kan ghair muakkad. Artinya selain ba'da subuh dan ba'da asar itu tidak ada sholat di depan kita di ini. Ya, gimana? Ada beberapa masjid yang habis sholat zuhur, dia sudah berjamaah. Sholat Zuhur sudah berjamaah. Habis sholat Jumat sudah berjamaah. Gimana tuh, Pak? Kalau yang ba'da sholat Jumat itu mungkin sholat duhur kan ada yang diulang gitu Pak. Ada yang jadi di sebagian tempat yang memegang teguh ke fikih fikih madhab Syafi'i yang lama itu kan karena berpendapat syarat Jumat itu adalah pertama yang Jumat itu minimal 40 orang yang soleh Pak. Jadi 40 orangnya itu bukan 40 orang asal orang gitu, orang yang dinilai baik, soleh lah bahasa kitanya ya. Nah, kemudian yang kedua, tidak boleh ada 2 Jumatan dalam satu qaryah. Qaryah itu tempat, wilayah, satu wilayah. Itu dianggap dalam fikih madhab Syafi'i itu enggak sah.
Jadi kita Jumatan dari sini ke pasar aja ada berapa yang Jumatan? Bisa 5 kan, bisa 5. Nah, maka kalau para kiai, para ustadz yang berpegang teguh kepada madhab Syafi'i yang ketat ini, maka mereka setelah sholat Jum'ah biasanya sholat duhur. Itu. Jadi sholat duhur. Tapi kalau yang setelah sholat duhur, sholat sunnah berjamaah. Saya belum ini. Kalau sholat ba'diyah itu kan nggak ada berjamaah, gitu kan, itu harus sendiri. Atau mungkin berjamaahnya itu sebenarnya nemanin orang yang mau sholat duhur. Jadi kita kalau selesai sholat duhur berjamaah, datang satu teman mau sholat, gitu kan, nggak ada temennya, mau sholat duhur nggak ada temennya, lalu kita temanin supaya dapat pahala berjamaah, itu boleh Pak, kita sholat duhur lagi, gitu kan, dan itu sunat, gitu, itu sunat, sholat duhurnya jadi sunat, itu boleh untuk menemani orang supaya bisa sholat berjamaah. Jadi seperti itu. Kalau pada Jumat itu biasanya itu sholat duhur, karena itu tadi keraguan-raguan. Karena masih ada Pak di kita ini yang berpendapat itu kalau di kantor-kantor biasanya kan sholat Jumatnya di aula ya, banyak yang di aula gitu kan. Jadi kalau Jumat tempat parkir itu ngedadak dikarpetin kan gitu ya. Itu kalau di Jabodetabek ini banyak ustadz itu yang nggak mau dia ngimamin kalau sholat Jumatnya di tempat-tempat seperti itu, karena itu bukan masjid. Karena sholat Jumat itu harus ayyakuna fi masjidin jami'in, harus di masjid jami, di masjid yang biasa dilaksanakan sholat 5 waktu gitu. Jadi kalau di situ kan itu kan aula ngedadak gitu kan, seperti itu. Jadi fikih itu berpegangan kepada fikih. Ya kalau kita mungkin fikihnya ya ikut yang longgar aja lah. Kadang-kadang kalau sempit kita kadang malah tambah ibadahnya malas kadang-kadang gitu. Udah ini ya udah fikihnya yang tidak terlalu ketat lah, tidak terlalu ketat. Itu yang penting memang ada pendapat ulamanya di situ. Istilahnya ada yang bertanggung jawabnya di situ, seperti itu. Baik, masih ada yang ditanyakan? Itu ya, jadi beberapa hal terkait dengan masalah tadi yang ditinggalkan atau yang lupa dalam sholat. Jadi saya sering menyampaikan berulang-ulang, jadi mudah-mudahan kita menyikapi fikih ini dengan bijak. Fikih itu kan kuncinya cuma 2. Pertama, kita menambah terus wawasan. Yang kedua, toleransi kita itu perlu berbesar hati gitu kan, toleransi. Itu fikih itu seperti itu. Jadi saya sering menyampaikan jangan sampai fikih dalam sholat, fikih dalam puasa dan sebagainya itu malah merusak amal kita gitu. Jadi sholat ya kita sesuai dengan yang kita pahami. Kalau yang lain agak beda ya mungkin beda dalilnya dan sebagainya. Mungkin itu aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah mudah-mudahan kita lanjut. Ya, oh masih ada. Ya. Ada berpendapat tidak sholat 3 kali kafir. Yaitu memang kan berpendapat itu sebenarnya hadis ya, menurut satu riwayat itu hadis. Gitu. Jadi 3 Jumatan, 3 kali 3 Jumatan maka itu dianggap kafir. Nah, sebenarnya itu sebagai ini aja, sebagai motivasi bahwa jangan meninggalkan Jumat sampai 3 kali, karena 3 kali itu kan kalau dalam bahasa Arab sudah dianggap banyak, jamak 3 kali. Gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang nyiasatinnya sudah 2 kali Jumat, dia nggak Jumat lagi. Jadi itu kalau disengaja lah ya, disengaja. Tapi kalau kayak kemarin COVID, saya mungkin hampir setengah tahun nggak Jumatan, nggak ada yang Jumatan di masjidnya gitu ya, ditutup semua. Jadi itu pun setelah setengah tahunan lebih masjidnya baru dibuka, baru untuk orang Malaysia aja, kita nggak boleh masuk karena dipakai itu KTP ya, kalau kita itu memperlihatkan KTP.
Ya kita akhirnya karena memang pengen sholat Jumat ya sholat di jalan gitu. Jadi kalau ini ada masjid, ya kita sholat di luar pagar Pak, bukan di depan empernya. Masjid itu ada pagarnya, itu kan dikunci, dijaga polisi gitu. Jadi kita sholat di jalan ya di jalan, kalau nggak di trotoar gitu. Seperti itu. Jadi tapi itu karena ada satu dan lain hal. Ini yang sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat. Itu kafir. Sama juga orang yang meninggalkan sholat, kan ada al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat gitu kan. Jadi faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian kita dengan orang kafir itu sholat. Kalau sholat ketinggalan maka kafir. Nah, itu sebenarnya dalam ranah tasawuf ya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat karena konsekuensinya sangat besar. Sholat Jumat ditinggal itu ya konsekuensinya bisa kafir. Itu aja sih Pak. Jadi tapi jangan memponis orang yang nggak Jumat. Jangan, kalau dia masih ngaku Islam, Islam aja lah walaupun nggak pernah Jumatan gitu. Seperti itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.